tiket punya VIP Eka Anas lagi tuh sebetulnya dapat, dia punya nunjukin ada 5 tiket nih, ya udah jokulin aja deh, tapi akhirnya kagak jadi dijualin karena kita sibuk main bola. Udah selesai main bola, karena kita berada di front line, suasana udah panas, terjadi kacauan. Udah sangkanya kita jadi provokator. iya, ditangkap paling awal. Udah gitu depannya pas media center lagi. Nah, ya kan? cakep tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wah, gua hari ini semangat banget nih. Oi, 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 gitu ya bahasanya. Bener kan lu? Bener kan gua? Jadi hari ini keren banget kita kedatangan teman-teman dari Young Offender. Wah, tepuk tangan buat teman-teman Young Offender dong. Kita yang kehormatan Om. Maksudnya kedatangan senior-senior nih. Kalau ini senior semua, makanya gue bilang ini momen yang bagus buat kita karena ibaratnya bisa kedatangan sama Om Ondi, Om Dika sama teman-teman semua yang lain dari Young Offender. Kategori sih. Apa tuh? Old school, milenial sama udah menopause. Udah menopause bahaya. Tapi nggak apa Om, karena kita udah tadi di depan kita udah swab kan Om, antigen semua udah aman. Jadi kita udah vaksin semua kan. Udah vaksin semua udah aman, insya Allah kita ngikutin prokes lah. Gue kalau ngeliat Om Ondi tuh unik gitu Om. Maksud gue nyentrik gitu loh. Dari gue sebelum ini baru pertama kali ketemu sama Om Ondi ya. Tapi sebelumnya gue sempet stalking di YouTube sama di beberapa inilah konten-konten ya kan. Gue bilang nih seru banget nih ketemu sama Om Ondi. Sekilas mirip Om Bim Bim ya. Sekilas bener gak sih? Beda nasib. Oh. Jangankan lo, nyokap gue juga aneh ngeliat ya. Nah, Om Ondi, ini mumpung kedatangan Om Ondi, gue banyak banget di kepala gue nih pertanyaan-pertanyaan yang penasaran sama Young Offender. Boleh diceritain sedikit Om Ondi, sejarah singkatnya Young Offender tuh seperti apa sih Om? Jadi di tahun 93, sebelumnya di 92 kita nama udah ada Young Offender tapi masih pakai logo Einsturzen Ubaten yang seperti ini nih di belakang. Oh ini logo pertama ini? Iya. Logo pertamanya wah gitu, iya, apa salah satu grup band industrial dari Jerman ya. Diawalin dari pertemanan beberapa anak gitu, dari beberapa band gitu. Pertama dari Submission, grup band gue sama Levi the Fly ya. Terus sama ada kawan-kawan lain, ada Ai, ada Sandy gitu, ada Ferry, sempat saling berganti tapi yang bertahan paling lama gue dan Levi gitu ya kan. Nah sekarang ada Aries gitu masuknya. Oke, dari situ di 91-an kita manggung gitu di KJ. Nah pada saat manggung rata-rata musik saat itu kan mainstreamnya masih heavy metal, metal. Anak-anak IKJ juga bahkan mereka kan juga seniman banget ya. Cuman crowdnya yang datang tuh kebanyakan anak-anak Kalipasir, anak daerah tempat ya. Di situ gue ketemu sama Taba. Ya karena gue lihat nyentrik juga nih orang nih pakai kaos fuck the police gitu dari band, salah satu band yang dimotorin sama Sting ya saat itu ya. Karena nyari anak punk susah juga, jadi kita identify-nya ya paling gitu. Wah, kalau ada yang pakai kaos punk gini, kita samperin gitu. Identitas kenalan dari kaos ya. Iya, gitu. Sama Taba itu juga kenalan nama dia pertama kali dari kaos itu. Iya, gue samperin, gue minta nomor telepon segala macem, udah. Terus pas manggung Taba nge-slam sama Submission lagi tuh cuma 4 orang sama krunya 3, kita 7 orang lah gitu, berangkat gitu. Terus slam dance di depan stage lah, anak-anak itu kan kebanyakan dulu kan headbanger ya gitu. Mereka nggak ngerti, sangkainya bikin ribut, udah akhirnya rusuh gitu maksudnya. Kacau udah dari situ akhirnya gue udah sempet nitipin nomor telepon, akhirnya lanjut. Nah, telepon sama Taba ternyata dia sekolah di SMA 68 gitu. Oke, anak 68. Anak 68 dekat rumah juga, dekat Slammers ya. Gitu. Di situ ada yang anak-anak 68 banyak juga ya, ada Eka, ada Ricky, ada Desta, terus Nyoman. Wah, nama-nama besar tuh ya. Iya, terus ada Dr. Yep, Cliff. Terus ada Boris, Aryan, anak Pestol Air lah, ya kan. Nah, dari situ udah Yandri chapter 69 dari situ juga 68.
sedikit ada komunikasi apa gue udah main ke 68. Nah, terus akhirnya sempat satu panggung pas di acara Black Hole. Oke. Gitu. Oh, jadi ketemu di Black Hole. Iya, betul. Di Black Hole nanti kalau ada Sam Alatas bisa kita omongin. Iya nih, kita sambil nungguin Om Sam Alatas nih, pas banget ngomongin Black Hole ya. Iya. Setelah itu pas manggung atau kita ketemu ini Wonder Gel, Generosity gitu yang alternatifnya ya. Terus ketemu Pangtat juga gitu. Nah, terus anak-anak itu satu-satu gue samperin juga untuk saling bertukar nomor telepon. Telepon dulu masih telepon rumah ya. Dulu kalau mau ke Black Hole dandannya di rumah Levi tuh di Guntur ya kan. Karena nyokapnya kan punya salon gitu ya kan. Gitu. Jadi ngumpul di sana, dandan di sana ya. Iya, gitu. Spray gampang lah. Ya habis SB-nya kayak kan kita pakein. Dari situlah mulai terkumpul ada berapa band. Anak-anak dari tadinya cuma 15 orang di Black Hole 20 orang. Akhirnya setelah itu kenapa kita nggak bikin komunitas aja, Mbak? Akhirnya sepakat kita bikin Young Offender gitu. Dulu juga masih ada kawan kita yang belum lama ini meninggal. Kita juga turut berduka cita untuk salah satu squadnya Young Offender Udet gitu, salah satu warrior kita juga di Young Offender, semoga dia beristirahat dengan damai, amin. Iya. Nah dari situ udah terbentuklah nama Young Offender, anak-anak semakin bertambah banyak, terus lanjut ke poster, akhirnya kita ketemu kawan-kawan lain, udah akhirnya berkembang lagi sampai Black Hole stop bikin acara di 93 gitu. Akhirnya kita pada kebingungan ya kan, karena udah nggak ada acara lagi tuh. Iya gitu. Akhirnya kita bikin kita yang organize sendiri lah di Om bikin, Om Ondi dan Young Offender bikin event sendiri akhirnya. Iya, di Poster Cafe gitu ya kan gitu. Tadi kan tempat dugem ya kan. Nah dirubah jadi tempat gigs. Iya gitu. Sebelumnya Manari karena Manari tutup, udah nggak ada tempat lagi, udah ya udah kita lobby aja dari Minggu ya kan. Udah akhirnya poster tembus. Tujuannya kita buat fun sama mengakomodir anak-anak band yang tergabung di komunitas YO gitu. Nah di situ udah ada anak-anak Pit Stop gitu, udah ada kawan-kawan Brown Sugar ya gitu. Terus Inet juga dengan Prof ya di Glue gitu, dengan anak Octavia gitu, kita cukup dekat juga gitu ya kan gitu. Singkat cerita, YO berkembang cukup pesat gitu. Logo yang sekarang itu tahun 93. Iya, itu jadinya 93 gitu. Yang awal tadi yang di jaketnya Om Mondi tadi tuh yang belakangnya. Iya, gitu. Gue ingat karena gue kan lagi tuh kuliah angkatan 93 ya, tembus di Musakti Desain. Gue bikin logo pada saat ujian untuk masuk Trisakti ya kan. Bikin logo yang mana Om? Logo yang ini, yang sekarang. Yang sekarang ini gitu ya kan. Gitu orang-orang pada ujian untuk biar tembus masuk Usakti ya, gue lebih fokus bikin logo YO ya kan. Yang buat kuliahnya gambar sasaran aja kan, gambar anak pang lagi naik VW safari gitu ya kan. Tapi totonya tembus juga. Malah gitu. Tembus juga. Iya gitu. Akhirnya logo jadi, udah kita sepakatin, udah. Nah kalau boleh tahu Om, ada filosofinya nggak Om yang di belakang tuh Om, logo yang pertama kali? Kalau yang di belakang itu filosofinya apa ya? Pada saat itu ini Einstürzen New Button ini salah satu grup industrial yang lagunya tuh jadi anthem buat anak-anak yang Offender. Itu band Jerman. Iya, dari Jerman gitu. Musiknya industrial yang bawah tanah banget, yang very very rare lah gitu didapatnya. Logonya itu ya artinya sendiri ya kita kagak tahu ya, pokoknya biar ini aja karena dulu kita suka banget Manubatan, akhirnya kita jadiin untuk logo. Nah tuh gitu. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Iya, ada Sam Alatas dari Black Hole. Mario dari Sleman. Selamat datang Om Sam Alatas. Yoi, Cem. Anak-anak kan dulu pangnya kita, filosofi juga kita nggak cuma pang doang gitu. Jadi kita pang dan turunannya semua gitu ya kan. Post punk, ada dream pop, shoegaze, Britpop, segala macam.
new wave, Iya. new age gitu ya kan, ethereal gitu, industrial gitu. Tadi gue bisa ngobrol sama Inet juga om. Itu salah satu hal unik dari Young Offender ya. Nggak cuma ngomongin punk doang, tapi ternyata banyak warna di situ ya, ya Net ya. Ini mungkin boleh Net lu sharing sedikit Net. Tadi lu kan ngomong di belakang layar sama gue. Gimana Net? Ya di Young Offender kan basicnya kita semua suka punk. Kenapa masuk gabung di situ? Tapi setelah masuk di situ ternyata mereka bandnya tuh nggak semua punk. Di dalam komunitas ini tuh ada yang shoegaze, ada yang pop, Britpop, ada yang Genrenya beda-beda lah ya. ada yang industrial, segala macem. Ada yang pop banget, new wave, ada macem-macem. Saat itu orang-orang taunya kalau punk tuh harus musiknya begitu aja, kita apply musik yang kalau punk tuh turunannya banyak dan keren gitu. Punk tuh kalau dieksplor luar biasa gitu, banyak ya kan. Tadi udah ngomongin sejarah singkatnya Young Offender ya. Nah kan kita juga pengen tahu nih om, selain memang dibentuk buat mewadahi teman-teman band tadi dan bikin komunitas tadi, ada objektif lain gak sih om? Atau tujuan lain om bikin Young Offender ini om? Nggak ada sih, cuma buat fun aja gitu, fun bisa kekumpul temen-temen. Kalau dulu ya gitu, anak-anak bisa barengan, bisa jalan, bisa party bareng, udah. Tapi sekarang ini di tahun milenial sini kita mau coba sesuatu yang baru. Nah betul gitu. om, betul. Kita survive dengan Betul. dengan teori-teori yang baru gitu, kita coba terapin, kita coba combine pemikiran millennials dengan old fashion. Gue liatin anak-anak millennials nih seru juga nih kalau di-combine biar Young Offender tetap bisa survive, nggak ke disruption gitu ya kan. Ya. Kita ada teman-teman pemikir teori-teori, ada Dika, ada Inet, kalau Edo ya old mind lah ya kan, sama gue ya kan, old fashion ya kan. Bang, cuma dia tua kita Ada Mario ya kan dari Slammers. Nah kebetulan nih ada nih Mario dari Sam Alatas nih. Thanks juga nih Cem udah konekin ke Blue Moon Show juga ya kan. Nah nih om, mumpung ada Om Mondi, ada Om Sam juga kan, ada Om Mario juga, teman-teman Young Offender juga nih. Nih kayaknya spesial banget ya om, bisa kedatangan langsung dari Young Offender terus dari Om Sam Black Hole gitu kan. Iya. Nah mau nanya nih om, tadi kan udah sempet ngomongin nih om, kita gibahin Om Sam tadi di belakang. Salah satu Ada. rumahnya Young Offender gitu ya kan. iya. Salah satu klub alternatif, underground alternatif, musik alternatif pertama di Indonesia ya, Black Hole itu ya. Oke keren Gitu. banget, makanya Berdiri di 9192 ya. Sampai sekarang ya kan. Selain kalau di New York ada CBGB, di 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 Indonesia ada sekarang Hacienda, di ada area Om Sam nih. Helter Skelter, di sini ada Black Hole ya kan. Saat itu kita home bandnya dulu. Ya, iya Home gua. bandnya. Nah, Iya. tuh boleh Om Sam bisa ceritain dikit related ketemunya sama Young Offender, terus Di parkiran. oh beneran di parkiran, di parkiran. Bener di parkiran ini. Iya, Ya, parkiran, ya, betul-betul. Manggungnya sih waktu itu dia Rudy Slow waktu itu ya. Iya, Foundernya betul-betul. The Black Hole. Itu tahun berapa Om Sam? 9192 yang Iya. bilang tadi ya. Oh, Bang Odi ya. 9192. Itu bikin di Voila Diskotik di Iya, Patradiasa, Voila. Gatot Subroto, Gedung Patradiasa Gatot Subroto. Terus kita salah satu home bandnya ada Submissions, ada Betul. bandnya Ondi, ada New Disease, band gua. Terus Wonder Gel ya kan. Gel, terus Netral waktu itu belum rekaman. Iya, betul. The Brahms. Iya, The Brahms. Rotor ya kan. Iya, Bottoms Up ya kan. ya Bottoms Up, terus Pestol Air. Iya, sama anak-anak Generosity. Jizz juga ya, anak-anak Iya, anak-anak Jizz ya, Slow Kitchen ya. Slow Kitchen Iya. sama apa sih No Name kalau nggak salah. Iya, no name. Dan kita nggak cuman main di Vala Iya, doang roadshow waktu itu. juga Roadshow ya. juga. Roadshow waktu itu main di Stekpi. Iya, Stekpi, Ancol, Bandung ya kan. Pantai Molek, Ancol ya. Iya, di Bandung lama juga itu ya kan, Bandung, 92 NASA ya, di ya, NASA. NASA berapa Terus tempat. di PJ Hotspot. Iya, sama di Lebak Bulus. Stardust Bandung atau NASA ya? Sangrila Bandung, di Sangrila Sangrila ya? Bandung ya. Setiap minggu juga ya Jadi kan. kita home band ya. Home band teman bawain punk alternatif. Nah, kalau dia spesialis pop. The Cure nih Wah, ya kan. keren. Yang rambutnya
Awalnya aneh Robert Smith gitu kan, bandnya yang hitam-hitam gitu. Wih, Gotik ya, gua Om? bilang iya, gotik gitu kan. Mobil sama-sama VW lagi ya kan. Makanya di parkiran itu ketemunya. Iya. Kan ngajakin ribut tadi. Wih. Oh, kira ngajakin ribut. Iya, mohak gitu. Sangar sebelah-sebelahan. Ya benar-benar. Mobilnya yang offender waktu itu VW Safari open canvas ya. Wih. Kita VW kombi roti ya kan. Iya. Satu kelurahan atau roti sebelahan di parkiran. Pas turun bawa gue nenteng-nenteng alat gitu segala. Wih, kita ditungguin nih Ki. Kemana nih Pang? Itu abis manggung bareng atau? Abis manggung bareng. Wah, nih kayak tubir nih kayak urusannya. Udah siap aja gue kan. Tau-taunya dari jauh. Mamangnya Ondi. Oi, iya, kecur langsung gitu. Ya udah, ngumpul bareng, nongkrong bareng akhirnya. Semenjak itu ya kita ya persahabatan. Iya. Sampai sekarang ya, Om? Sampai sekarang. Iya. Legend Bahasa banget. kaos SMA masih ini dulu ya, kita mengidentify. Iya, kaos. Seseorang, Makanya tadi disebutin kaosnya. ya Wih, kan. kaosnya tuh, kaosnya ya kan. Iya, kan disebutin. samperin kenalan bela-belain ya kan, gitu. Karena saat itu kaos emang kita apa ya waktu itu kayak mesen yang dari luar negeri mesen terus begitu Iya. kita sablon Iya, lagi. itu salah identitas juga ya Oh kan. ya zaman 90-an tuh Gitu. kaos itu identitas ini juga ya. Ini Iya, pecinta nih band apa sekarang gitu ya, Om ya. Iya, waktu itu masih jarang, masih mahal. Soalnya dari luar negeri kan banyak yang belum mampu lah. Gue juga waktu itu masih Ah. Masih SD Om. kita juga masih sekolah waktu itu ya, Iya, masih SMA. SMA kita waktu SMA itu. kelas iya kelas Oke. kelas masih kelas 1 kelas 2 ya kan SMA gitu. terus mau kuliah juga udah ya, tapi udah mulai Iya. gitu deh. Tapi kan dengar-dengar tadi Om Moni cerita juga masalah apa Young Offender sama Black Hole itu kan emang beriringan ya. Iya, iya. Related lah ibaratnya Ah, ya. betul. Nah tuh kalau dari Black Hole sendiri dari Om Sam sendiri itu memang pergerakannya kan bikin-bikin event juga ya Om. Saya sempat stalking Om Sam juga nih. Selain ini MD juga kan ternyata ini kebetulan Ipang juga anak radio kan makanya jadi Iya, barengan sama Ipang. nah suka-suka bikin event gitu Om. Radio, iya, iya. Nah si Black Hole ini bergerak Radio dari lama kapan Om? dia. Pas gue udah gak kerja di radio lagi, terus di Facebook Rudy Slow waktu itu posting awal-awal Facebook tuh posting apa namanya acara The Black Hole gitu. Gua inbox, lu The Black Hole yang dulu itu ya? Gue bilang iya. Gue yang itu home band lu, gue bilang dulu main bass in the Disease, gue bilang gitu. Wah iya iya. Ayo dong ketemuan, ngobrol, ketemuan teman-teman kan yang lain, ngumpulin anak-anak yuk, ayo ngumpulin. Akhirnya Rudy waktu itu Jalan diproses emang. punya Iya bikin kan? event Dilegasin ke dia juga nih pros di nih. Pros Beer Akhirnya House bisa. Kemang. Sekarang udah nggak Iya. ada di Taman Kemang, tempatnya udah nggak ada, udah ganti tempat. 2008 2009 soalnya gue inget apa tanggalan terakhir yang lo apa punya Black Hole ya kan lo keep buat reuniannya YO ya kan. Iya. Itu 2009 tuh. Iya. Iya Kita kan? akhirnya reuni di situ ya. Iya, setelah itu lo jalanin lagi kan manajemen dipegang sama lo kan, MU Cafe, Green Cafe, Kemas Berto, terus mana-mana lo sempat bawa muter juga ya kan? Iya, waktu itu terus Black Pros Hole. Beer House tutup, terus kita mulai numpang tempat nih. Ah, Yang bisa tadi disebutin. aja lah, Iya kan di numpang. MU Cafe, Sarinah, Tamrin Padahal tuh. diharapkan Iya, ya. di mana yang tadi sebutin banyak. Di The Green, di Bibis, Menteng, di News Cafe apa sempet bukan News Cafe apa sih namanya? Yang di Mahakam tuh Banyak sama lah, di ini. iya kan? Lupa MU juga Mahakam sama yang di belakang Sarinah tuh. Kita waktu itu emang zaman mulai ngebangun lagi itu. Terus sekarang mudah-mudahan ya kita bisa berlanjut lagi ya, mudah-mudahan Iya, dengan dukungan amin. dukungan Betul, teman-teman Iya. teman-teman komunitas, teman-teman media, teman-teman penggiat musik. Betul. Mudah-mudahan kedepannya kondisi yang tambah membaik. Semoga ini kondisi Iya. Amin. Betul, amin. Pelan ini dan per PCR. Per Ganti dikit PCR. nggak apa-apa kali. Boleh. Udah, iya, kan. Jadi Yoi. semoga
kita bisa lanjut lagi dengan the next generation. Inet gimana Net? Yang Iya nih, ini mau main di Antasari. Ini dari generasi old nih kan. Ini sekarang regenerasinya nih ada Om Inet, ada Mario, Om Yai, Om Dika. Mario coba. Gimana Om? Kalau yang muda-muda sih yang sekarang nih ya, apalagi setelah pandemi, kita bikin acara kecil-kecilan dulu aja gitu. Endingnya sih goalnya memang bikin acara besar. Setidaknya masih ada eksistensi lah dari Young Offender, dari Black Hole, sengaja next generation, apalagi yang di bawah-bawah. Kita juga tahu gimana sih itu perkembangan musik underground di Jakarta atau di Indonesia lah khususnya. Jadi bukan cuma denger underground atau indies yang label band-band dengan label indie yang baru-baru aja, cuman yang lama-lamanya perjuangannya tuh yang mau nyari materi kaset tadi tuh mesti pinjem-pinjeman, rekaman-rekaman. Betul. Dari kaset apaan diambil dari kaset Dian Piscesa di copy pakai dimasukin Sex Pistol. Kalau nggak rekam di radio ya kan. Kalau nggak kaset ini. Udah mau habis lagunya, totonya ada suara penyiarnya kan, kesel kan. Kalau nggak kaset ini Lia. Iya. Kaset Lia. Bahasa Inggris Lia ya. Iya. Ditiban. Ini ngerekamin SK mulu gue dulu. Pakai kaset Lia. Kalau yang generasi sekarang kan mudah gitu, gampang lah ya dipermudah dengan teknologi kan. Kalau buat bikin band terus mau supaya dikenal, ya masukin aja di Facebook, Instagram. Udah canggih lah ibaratnya Om ya. Gampang lah, dulu ya paling dari mulut ke mulut. Bikin kaset rekaman itu juga kasetnya ada bikin 10 produksi 100 album misalnya, 100 piece. Itu dalamnya bisa beda-beda karena pakai kaset bekas, kayak gitulah perjuangannya. Kalau sekarang sih lebih dimudahkan dengan digital sih. Betul. Kalau lu gimana? Tadi Om Mario tuh, lu gimana Net? Kalau gue sih ngelihat kalau komunitas itu kan YO ini hidupnya awalnya dari pertemanan, ketemu di acara pertama, ketemu di acara kedua, nongkrong bareng. Udah pasti itu ya zaman dulu hidupnya kayak gitu komunitas. Ya gue sih kebayangnya mau meneruskan legasi yang udah ada ya. Black Hole sebesar itu, YO juga sebesar itu. Ya kalau bisa sih 3 bulan sekali ada acara rutin, sama setahun sekali ada acara rutin. Nggak muluk-muluk, gue nggak mau setiap bulan. Itu harapan. Kalau gue sih pengen bikin acara yang rutin, tapi signaturenya ini punya YO dan Black Hole. Nggak usah setiap bulan, 3 bulan, biar eksklusif. Acaranya lebih fresh gitu. Dan setiap tahun perayaan ulang tahun YO ada terus. Itu aja sih, gue sih nggak muluk-muluk. Kalau nongkrong kita masih lakukan sampai sekarang kan ya Mar ya. Setiap minggu kali ya. Seminggu berapa kali ya mesti suka nongkrong kan? Berapa kali? Tapi mungkin kan karena udah berkeluarga juga, ada kerjaan juga. Nongkrongnya tuh jadinya yang sempet-sempet aja. Ketemunya yang deket-deket aja kayak gitu. Oke. Nah kalau dulu kan kayak di Slammer nongkrong dari Jakarta Utara, dari Selatan, dari mana aja ya? Dari mana aja. Timur datang semuanya ke Slammer gitu di Matraman. Nah kalau sekarang kan ya karena udah berkeluarga kali. Ya, ada prioritas. Gitu prioritas benar. Nah itu dia, makanya gue terpikir kayaknya komunitas kita akan terus hidup karena musik sih. Ya. Oke, dari musik ya. Ya jadi apa sih bayangan gue sederhananya adalah gimana caranya kita setiap 3 bulan sekali punya acara yang emang acara kita banget gitu. Oke, semoga itu bisa direalisasikan ya nanti ya sama setahun, Om Mondi. Setiap tahunnya juga ada. Om Sam. Boleh nih Om Yai ya sama Om Dika belum bersuara nih. Harapan gue sih ya ke depan kita disatukan dengan musik. Kalau kata Nietzsche, life would be a mistake without music. Bahaya. Ini Nietzsche loh. Ini yang tingkat tinggi nih Om. Yang di poteknya bahaya itu. Iya, ini tingkat tinggi nih. Nietzsche. Ngeri. Kayak gitu. Artinya ya selama kita bermusik ya kita tetap jalan bareng lah. Nih sekali ngomong dalam nih Om Yai. Bahaya. Bahaya kan? Bahaya. Oke, malam ini makin panas nih kayaknya. Tambah lagi teman-teman yang datang ada Om Kenny sama Om Mamet ya. Tadi habis dari Om Yai, terus sekarang Om Dika. Boleh Om, dari generasi mudanya Young Offender. Generasi muda ya. Iya. Kalau gue sih jujur ya, gue masuk Young Offender juga gara-gara abang gue sih. Oke. Bawa waktu gue punya band sendiri, band sekolah lah. Terus dia datang sama teman-temannya yang aneh-aneh.
nggak Om, pernah sorry gue Mik ya, lihat Om. lah. Sorry Mik ya. Nah. Sama temannya dia yang aneh-aneh gitu, terus entah gimana, ya udah lu isi aja kita satu, soalnya anaknya udah dibuang ke Bandung gitu. Awal mulanya gitulah. Dia udah jadi Brown Sugar lo ya waktu itu ya. Oh iya maksud gue bingung lah nama bandnya dia kan ganti-ganti gitu. Emang dia targetnya 6 bulan sekali ganti nama gitu sih. Tapi gue ikutin seru juga gitu. Gue ngeliat oh ya beda banget ya macam di SMA gitu ya. Kompak banget lah kompak. Cuma gue memang agak pas ngeliat di tahun 2000-an kita udah bisa dibilang gue udah vakum ke jazz segala macam. Nggak lama ketemu lagi teman lama. Gue kenal Ondi di luar EO justru. Pokoknya temenan ada di luar. Motor dia lu suka naik motor soalnya. Yang bawa Edo. Terus dia bilang gimana nih kita ngidupin segala macam gitu. Kan lagi pandemi juga lah, maju aja ya. Gue bilang ya album kompilasi aja. Album kompilasi keluarlah volume 1 kan. Cuma kalau gue lihat kesininya ini kan yang tua-tua udah bukan nggak punya energi, mungkin dia juga ya. Energi. Karena fokus sekolah anak ya nggak. Bener. Nih realita aja ya Om ya. Yang fisik ada juga gitu. Oke. Enggak. Sebelah kiri gua maksudnya. Gitu loh. Jadi pas gua lihat juga dengan kondisi sekarang yang kita juga oke lah kita nunggu gigs itu live kondusif ya. Ya. Tapi belum ada yang menyatakan pandemik itu udah kondusif. Ya, betul. Siapa yang bisa nyatain bahwa pandemi itu hilang Februari 2022? Nggak ada. Betul. Bahkan orang-orang aja masih takut di Desember. Ada nggak ada COVID menurut gue mesti kolaborasi, mesti inovasi. Betul. Inovasi nggak selalu sistem, inovasi selalu mekanisme dan segala macam. Gitu loh, maksud gue begitu sih. Tapi ya nggak tahu ya tujuannya mungkin step by step ya. Kita nggak bisa langsung implementasi itu begitu aja. Karena susahnya di kita apa? Kalau kita pedagang alat musik instrumen, kita naik industrinya, tapi industri musiknya sendiri turun. Kan sekarang ini nggak bisa dibaca industri lagi turun semua, nggak bisa. Ada yang turun, ada yang naik. Ya. Emang TikTok jadi juara 1 ngalahin Instagram dan Facebook ya, sama YouTuber gimana caranya? Iya. Mau strategi marketing yang balik zaman dulu, lagu ponsel itu pesat loh. Jadi ya memang kalau misalkan dibilang regenerasi itu ya kewajibannya bukan cuma umur muda, tapi memang kreativitasnya, inovasinya out of the box gitu loh. Iya, betul. Kalau enggak kita emang formulanya musik udah tahu sama kayak dulu. Enggak. Ini udah beda formula semua. Iya. Mau nggak mau kita adaptasi. Menurut gua sih itu sih. Jadi setiap kali kita bikin event selalu kita bilang bahwa ini adalah bentuk kolaborasi antar musisi. Isinya aktual gimana kan ya semaksimal mungkin aja kita kumpulin kan. Ya, betul. Begitu juga ya mungkin di internal YO sendiri juga kita mesti ada refreshment meeting mungkin ya. Beda kan. Dulu kan hangout tuh ketemu. Sekarang kan apa-apa virtual kan. Ya. Kadang lagi di jalan, kadang sinyal nggak beres. Menurut gue ya mungkin perlu suatu waktu kita kumpul semua gitu ya. Gitu sih, itu beda lah feelingnya. Harapan gue ke situ. Dan itu sustainable. Untuk bisnis sustainable pasti kepake tuh sampai kapanpun. Ya. Tapi kalau kita cuma pengen sekedar komunitas musik, ya oke nongkrong genjang-genjang, so what? Yang ngurusin capek, gajinya nggak ada. Gue realita ya. Iya. Gue bukannya subjektif, ada yang nanti ada yang ngomong gini-gini. Intinya gue realita aja, subjektif. Ya. Capek bos ngurusinnya. Dulu mungkin masih pada SMA, masih pada kuliah. Gue TK gue mungkin ya, beda jauh kan kita. Jadi memang yang mesti dilihat itu adalah ya kita mau bergerak kapan nih? Kita mesti banyak baca, mesti banyak ngelihat referensi luar juga. Gimana musisi-musisi sekarang juga bermain. Nah itu yang kita combine jadi satu, kita diskusikan. Mungkin formulanya dapat. Ya. Kalau nggak dapat ya udah trial and error. Siap. Ini menarik. Do the mistake, just do the mistake. But we have to learning. Cakep. Nih. Kita main di mistik berarti. Nih, cakep nih Om Mondi, regenerasinya ada yang berpikir pola bisnis keren nih kayak. Sekarang gue tanya, umurnya anak-anak ya udah berapa banyak? Yang nonton di Black Hole itu umurnya udah berapa sekarang? Iya. Terus kita masih mau ngarepin dulu. Kalau menurut Einstein, lu melakukan hal yang sama dengan makan hal yang sama, minta hasil yang beda. It's the most stupid things. Wah, gila. Emang Einstein bilang gitu kan? Iya. Itu dipakai ke semua perusahaan. Jujur aja gue ya, maksudnya gue ngomong realita gitu. Ya, oke Om Indika. Sekarang gue mau dengar dari versi orang medianya nih. Ini kebetulan langsung kedatangan Om Kenny dari Boleh Musik. Om Kenny boleh minta komentar tentang tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak masalah yang offender dengan Black Hole. Dari pandangan media nih Om Kenny gimana? Sebenarnya kan kalau media walaupun di media gue, tapi gue ngikutin dari gue masih
masih kecil, bisa dibilang masih kecil lah. Iya benar. Iya. Dulu awalnya ya tahun 90-an gitu kan, dulu bikin ini acara ya di apa yang di Viola itu ya. Viola. Iya, waktu itu masih kecil gitu. Jadi melihat ada acara kayak gitu tuh, sedangkan musik dulu sama sekarang kan perkembangannya beda gitu. Dulu kan ya orang nggak untuk akses musik-musik yang aneh-aneh susah gitu kan. Maksudnya apa yang ada di Indonesia aja yang dirilis ya. Dulu toko kaset, toko CD dulu kan, ya jadi begitu lihat musik yang seperti itu kan kayak semacam pionir gitu kan. Oke. Dulu ada acara di itu, gue diajak abang gue sih dulu. Terus. Kalau kita ngomongin media ya, Betul. ya kalau sekarang sih media tuh sebagai pendukung aja sih, tapi kan belum tentu literasi setiap media sama gitu kan. Makanya diperlukan juga kan untuk yang offender ini yang masih hidup itu masih bisa jadi legacy kan. Jadi legacy untuk generasi berikutnya, bahwa dulu itu ada pergerakan gitu di Indonesia, terutama Jakarta. Nah itu sih yang paling penting yang harus kayak digaris bawahi gitu, bahwa dulu ada namanya gerakan Young Offender sebagai pelopor untuk musik-musik yang bisa dibilang cutting edge saat itu. Oke. Nah kalau sekarang sih emang semua musik media semua akses udah gampang gitu. Betul, jadi betul. Instagram ada, jadi kita mau tahu informasi tentang perkembangan Tinggal musik paling main jempol aja ya. Iya, musik paling aneh pun udah ada di media sosial. Kalau dulu kan media kan terbatas gitu. Betul. Walaupun ada paling majalah-majalah luar negeri ya yang mengangkat band-band yang cutting edge itu ya. Nah sayangnya waktu itu mungkin yang Lavender kan sempat kayak hilang gitu ya, vakum. Jadi informasinya baru muncul lagi gitu secara beberapa tahun terakhir inilah. Om Mondi, boleh ceritain tuh kenapa sedikit agak vakum? Kenapa Young Offender dulu sempet seperti hilang? Karena dulu kan drugs tuh lagi masif banget ya. Teman-teman dulu banyak yang terjerumus ke narkoba ya. Ya, ke drugs. Nah, itu salah satu penyebabnya juga. Dulu kita kan kalau ngumpul kan base camp tuh di Slammers, kalau nggak di tempatnya Levi ya, gitu. Oke, ya. di Guntur gitu ya kan. Tapi kalau yang untuk ramenya tuh di Slammers ya, karena kalau di tempat Levi ya mungkin terbatas sama sekitar 20-30 orang gitu ya kan. Kalau di Slammers tuh bisa sampai 100-200 gitu, karena setiap hari aja di rumah gue paling sedikit anak-anak tuh 20 orang gitu. Itu 10 orang untuk anak-anak Slammersnya, belum yang anak-anak lainnya. Di weekdays sekitar 20 orang. Nah kalau di weekend itu pada datang tuh dulu kawan-kawan dari Subnormal, dari Seed Gang, South Sex, Archer Jawa masih ya. Jadi masih satu gitu dulu. Masih Young Offender gitu, semua masih umbrellanya masih di Young Offender gitu. Rame itu pas zaman-zaman era poster itu. Itu tahun berapa, Om? Di 93 94 itu rame-ramenya gitu. Nah, terus di 95 96 udah banyak yang pada terinfeksi sama drugs udah satu gugur. Sama gua sempet pindah lah, kagak di Slammers lagi. Yang tadinya YO punya ada base camp, akhirnya nggak ada base camp lagi gitu, karena nggak ada tuan rumahnya ya kan gitu lagi, karena ini pindah gitu. Akhirnya anak-anak udah mulai sepi gitu ya kan. Gitu akhirnya pada sporadis lah gitu ya kan, tongkrongan mulai udah pada pindah gitu ya. Kalau opini gue sih salah satunya ya kenapa mulai menghilang ya dua faktor itu. Gitu ya. Jadi dari masalah ada narkoba tadi ya. Maksudnya lagi masifnya narkoba, sama karena Om Mondi juga lagi keluar pindah ya. Jadi gak ada tempat tongkrongan lagi gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih Om, kan kalau gue lihat banyak artis ya. Banyak, ibaratnya kalau gue lihat banyak talent-talent yang ada di bawahnya Young Offender. Gue nggak tahu di bawah naungan atau gimana. Gue pengen tahu sih itu sebelum mereka jadi artis atau memang udah jadi artis baru. Itu ceritanya gimana, Mondi? Kan banyak juga. Ada Desta, ada ada. Kita nyebutnya apa? Musisi deh. Jangan artis ya. Musisi betul. Iya, banyak kawan-kawannya seperti Vincent Desta ya. Dan lain-lainnya Ricky terus
banyak lah kalau disebutin satu persatu ya kan, dokter iya pada, terus kawan-kawan ada Tora ada dan Agus dan lain-lain. Sebetulnya sih bergabungnya itu dari pada saat kita mendirikan Young Offender dari awal gitu. Oh, artinya mereka belum eksis di industri musik. Ya, boleh dikatakan kalau Vincent saat itu masih SMP, gue inget gitu. Club Etis. Bukan. Dia masih Park Live Vincent gitu ya, gitu. Park Live ya. Iya, karena dia masih SMP. Gue lihat nih anak kecil siapa nyentrik banget nih dandanan pakai Jackwell ya kan, pakai Martin, Fred Perry gitu ya kan. Gue tanya ya Andri ya kan, Dr. 69 siapa itu Yan? Oh itu adanya Yep gitu, Dr. Yep, Cliff, itu Vincent. Oh iya, wih asik juga gue bilangnya, nyentrik nih ya kan, masih botak lah dia gitu ya kan, gitu ya. Desta juga ya kita sama-sama lah rame-rame nongkrong di pinggiran got Slammers gitu. Berarti mereka punya sejarah sama Young Offender juga ya? Iya gitu. Kebetulan kita punya bondage cukup kuat juga gitu. Ya mungkin ya salah satunya penyebabnya lubang subhuman juga kali ya, karena kalau dulu kan kita pada masuk got, dikencingin itu juga yang memperat kita sampai sekarang gitu. Betul, ya kan. Betul. Nggak susah untuk dilupakan tuh memori gitu. Iya. Sekarang ini dengan aktivitas yang masing-masing padat gitu ya kan, gitu. Untuk saling supportnya masih kencang banget gitu untuk bondage-nya gitu. Kalau ngomongin kenakalan, kita masih remaja dulu ya, tahun 90 masih musimnya tadi drugs dan lain-lain Om. Pernah gak sih Young Offender gitu sampai ribut sama ini yang lain gitu Om? Pernah nih, dia juga ngalamin dan juga salah satu drugs dealer juga dulu nih. Wah, ini Om Edo ya. Boleh ceritain Om Edo? Mobil putih, ya kan? Ya. Ini kayak pasti di poster banyak cafe, cerita ya seru di kan? balik. Iya makanya. Nonton itu Sama siapa lagi? Sama ada grup yang rambutnya keribu-keribu, ya kan? Sama siapa lagi sih ya? Coba mobil putih. Ini gue nggak tahu nih, gue nggak paham nih. Boleh ceritain nggak? Ini Pak maksud. Sorry. Nggak, kalau soal kayak gitu ya namanya zaman Mas dulu muda. Ya. kan boti ya. Wah, boti. Ya kan? Ya pokoknya zaman mabuk gitu lah ya. Itu gesekan pasti ada lah. Betul. Nah, cuman yang penting kan bukan itu Udah lewat, gitu. betul udah lewat. Yang Setuju. penting kan sekarangnya ya fine aja sih, mereka semua masih. Malah ketemu jadi lucu-lucuan ya. Iya, jadi kemarin juga sempat kan ketemu sama anak Subnormal, mereka cerita juga ya namanya juga dulu zaman muda. Iya, betul. Ya udah gitu. Maksudnya kayak gitu. Sebenarnya sih intinya tepatnya kita satu gerakan, maksudnya gerakan underground gitu, terus tujuannya sebenarnya sama. Iya. Gitu. Iya, dulu kan masih eksistensi Om, eksistensi ya. Kan intinya sih karena mabok. Wah, itu jujur, ya. ayo jujur. Intinya pas sekarang justru kita kalau inget-inget malah sama-sama ketawa, kita juga sama-sama main bareng, ternyata ya ujung-ujungnya pas sudah makin dewasa ya, Makin sadar ya Om. ya udah makin sadar ya, karena dulu emang jarang sadar. Iya. Malah jadi lucu-lucuan juga. Iya. Malah jadi temen deket, malah jadi main bareng gitu sih. Iya, betul. Artinya masa lalu lah ya. Masa lalu lah. Itu tahun pas zaman Metallica juga sempet denger juga Young Offender. Iya, pas konser Metallica ya. Iya. Ya tujuannya sih kesana sebenarnya pengen main bola aja. Oh. Gitu. Main bola apa? Beneran main bola? Iya, gitu emang pengen main bola ya kan. Iya. Tiket punya VIP Eka Anas lagi tuh sebetulnya dapat, dia punya nunjukin ada 5 tiket nih. Gimana nih? Ya udah jokulin aja deh. Di sono ya kan, rencana mau jokulin ya kan, toto orang di sana banyak yang nggak dapet ya kan. Tapi akhirnya kagak jadi dijualin karena kita sibuk main bola ya kan. Udah selesai main bola pulang ya kan, terus karena kita berada di front line ya kan,
suasana udah panas, ya terjadi Gesekan-gesekan itu ya. Iya, kacauan. Ya karena kita di lace paling depan, udah sangkanya kita ininya lah, apa yang Jadi provokator. iya gitu. Iya. Dan itu gitu. mencolok ya, mencolok. Iya, gitu, yang ditangkap paling awal gitu, ya kan. Udah gitu depannya pas media center lagi, ya Nah, kan? cakep tuh. Langsung. Iya, gitu udah foto-fotoin segala macam. Ya beberapa teman berhasil lolos gitu ya kan, kayak Levi, Dewi, ya kan, dan lain-lain. Tapi ya beruntung lagi tuh ada ayahnya Levi, salah satu jurnalis senior. Dia kebetulan lagi ngeliput tuh datang ya, gitu. Nah, akhirnya ya beliau ngobrol sama ya Nendro Priyono, kalau bilang ya kalau anak-anak ini nih sih inilah nggak inilah dia menjamin lah istilahnya gitu. Ya. Udah akhirnya kita lolos, udah dibolehkan pulang gitu. Ya. Jadi cerita lah, jadi cerita lucu lah ini. Iya gitu. Sejarah. Om Sam Alata sendiri Om, pengalaman menarik sama Young Offender. Young Offender pengalaman menariknya ya kita ya nongkrong bareng, ngeband bareng, satu panggung bareng, terus saling support. Dulu tuh kalau manggung kita saling nonton, ya kan, saling nonton, nggak ada yang langsung abis manggung pulang gitu kan. Support yang support, iya, saling support saling ya. support, saling nonton, terus saling abis itu nongkrong bareng kayak gitu kan. Dandanannya beda-beda ya, gua dengan band gua yang pakai make up gitu zaman kayak The Cure, rambut gitu segitan kan. gitu Ya. Iya, terus dengan teman-teman dari Young Offender dengan dandanan yang punk, yang mohawk, yang segala macem kan. Terus saling nongkrong bareng, dan waktu itu sih dari kostum kita termasuk yang diliatin gitu sama orang-orang. Nyentrik Waktu itu nyentrik. soalnya belum banyak yang tadi Mario bilang, memang belum banyak sih emang bener masih ya, belum baru ada malah, ya kan. terhitung, malah diteprokin. Gua kalau manggung gitu kadang-kadang suka lewat gitu ke penonton, disorakin. Waktu itu pernah main di, nggak manggung sih, kita nonton doang, nongkrong doang aja, nggak usah manggung juga dandanan kita kayak gitu. Maksudnya Udah jadi tontonan ya Om. jadi tontonan, nongkrong doang tuh. Ya kan, kalau nongkrong doang dipikirnya wah gila nih, apa sih, aneh banget nih dandanannya kayak gitu-gitu. Cuman buat kita sih emang kayak gitu. Maksudnya namanya waktu itu lagi ya mencari jati diri. diri. Terus emang waktu itu belum ada istilah, mungkin waktu itu baru-baru awal juga istilah alternatif, istilah itu masih ya istilahnya masih punk, masih belum, masih ya teman-teman masih banyak yang ya istilah Britpop juga belum indies aja waktu itu ya. Yang Offender itu kan mulai tumbuh kalau nggak salah mungkin dikoreksi awal 90-an itu kan di saat musik kebanyakan itu, kalau musik rock itu kebanyakan ini ya, kalau nggak metal ya kayak glam rock gitulah, kayak musik-musik begitu. Ya. Tiba-tiba Nirvana muncul di MTV segala macam, sehingga musik-musik indie yang tadinya nggak dilirik gitu ya sama pasar, akhirnya mulai dilirik kan, akhirnya kayak orang-orang itu. Nah, akhirnya ya, kebanyakan memang band-band yang dibawa oleh komunitas Young Offender memang musik-musik yang itu yang gue bilang tadi, cutting edge, yang saat itu nggak kurang dikenal atau kurang diperhatiin lah. Betul. Jadi band-bandnya pun, yang band-band lokalnya pun yang saat itu udah ada sebenarnya nggak terlalu diekspos ya. Baru kemudian mulai diekspos sejak musik alternatif bangkit, terus Hai juga mulai melirik juga ya, karena mungkin ya karena jadi berita ya kalau ini seluruh dunia Hai klip ya. Ya itu akhirnya dalam musiknya sih Young Offender seperti itu sih yang gue lihat sih. Ini buat Young Offender lagi nih, buat kedepannya gimana Om? Ada target atau ada program-program yang mau digerakin mungkin? Iya, target ke depan ya Young Offender tetap eksis. Younger ini terus menggerakkan, memotorin Young Offender. Harapan gue bisa mengcombine old fashion dengan teori-teori baru millennials gitu. Mungkin akan, kalau di
apa di combine akan jadi sesuatu yang Yang seru keren lah. Ya, yang gitu. keren pastinya Om. Siap juga sih sebetulnya gitu, tapi cuman mungkin karena kemarin pandemi gitu, tapi walaupun pandemi juga apa kita juga tetap apa kemarin tetap nekat apa rilis Rilis apa Om? rilis Ini ya? kompilasi ya kan gitu. Oh ini harusnya. Iya di saat benar-benar Oke. pandemi ya kan, dimana orang-orang iya gitu. Oke. Dan apa udah nggak ada yang ngeluarin fisik lagi, apa fisik bentuk CD lagi ya kan. Ya udah kita ngawur-ngawuran aja udahlah. Mungkin gua agak nambahin yang masalah apa combine antara old sama Yang bikin current generasi, condition ya. iya. Sebenarnya kalau gua sih nggak semata-mata dulu sama sekarang nggak juga. Hmm. Sekarang pun kolaborasi karena ada yang spesifik jobnya ini, ada yang spesifik kerjaannya ini, ada yang spesifik kerjaannya ini gitu kan. Ya. Itu kalau digabung 3 strategi, gua bilang sih formula apapun akan ketemu menurut gua ya. Jadi nggak bisa berkaca, oh dulu tuh gua begini loh bikinnya dan sukses. Mata uang dulu udah nggak laku sekarang bos. Cewek dulu udah nenek-nenek sekarang kan. Gitu loh. Iya betul Jadi betul. bagi gua kolaborasi itu nggak harus lama sama baru. Even baru pun juga kita mesti open minded aja. Ya setuju. Lu salah, bener nggak ada salah. Kalau emang ada yang salah, ada nggak yang industri naiknya udah naik, udah sukses, khususnya di EO lah, ada di masa pandemi. Ya, Ini maksudnya kan kompilasi. kita kan realitanya kan ke situ kan. Iya. Itu sih. Itu pendapat pribadi gua ya. Karena kalau misalkan kita pengen arogansi dengan itu salah, yang caranya benar begini. Ya terus mau move on gimana lo? Jalan di tempat gitu. Ya. Artinya ada strategi-strategi baru dari Jadi YO buat kolaborasi itu Iya. benar-benar kita Betul. brainstorming. Mungkin Gitu, kalau iya. sama yang older kita lebih ke discussion lah ya. Nah ini juga nih apa kalau si Ahmad ini dia ini Pembeli tiket. dulu pembeli tiket kalau acara-acara musik-musik gini nih apa kesan dan kesannya gimana tuh Mat? Oh, Lo, boleh Mat, tuh. lo, Mat. Bang Ahmad, boleh tuh Bang Ahmad. Apa ya? Dulu waktu zaman masih era poster cafe ya. Oke. Dulu kan seringan ada eventnya tuh di poster cafe. Ya paling karena dulu untuk umur gua lebih muda istilahnya lah, dan mereka dan mereka ini kan lebih istilah abang-abangan lah. Ya, Jadi ya. kan dan gue juga nggak songong lah gitu. Oh Untuk iya, nggak boleh tiba-tiba sombong. gabung atau apa gitu. Ya paling cuman ya pengen lihat aja gitu anak-anak yang Offender. Oh ternyata yang Offender seperti ini. Terus untuk base campnya ternyata ada di Slammer gitu di sama Oke. Triadi. Dan ternyata gue juga baru tahu ternyata ada Bang Levi The Fly gitu, ada dia juga. Dan emang sih keren sih kalau misalkan mau ngadain event-event kayak gitu, keren dulu. Yang Ya. Offender tuh keren-keren. Makanya asli. ditunggu banget nih event selanjutnya lagi ya. Iya betul. Makanya alhamdulillah banget gue ketemu sama ini, bisa ikut gabung lagi gitu, bisa ikut gabung gitu. Oke. Ini dari Om Sam, gimana Om harapan ke depan buat Young Offender? Harapannya ya semua sih harusnya berharapan selagi kita masih hidup, masih punya apa energi buat bergerak terus apapun kondisinya ya. Estafet itu emang harus tetap berjalan karena kita juga dulu Young Offender juga punya abang-abangan juga Andy ya. Estafet tuh terus berjalan lah dan sampai kapanpun long live Young Offender. Terus buat album ini Om, yang kompilasi ini bisa didapetin di mana nih Om nih? Kalau orang mau cari di Blue Moon nanti ada juga nih loh. Kita taruh di sini Blue Moon. Ya, di Blue Moon ada. Salah satu di Blue Moon Cafe, Ya. di beberapa toko di Twins, terus ada di mana lagi ya? Ya Bali, terus ya terus distro. Ini bisa juga DM aja ke Instagram atau Facebooknya Young Offender Jakarta gitu atau ke Ondi Rusdi. Ini terakhir nih ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Iya. Ada filosofi logo Young Offender yang sekarang Om? Kan itu yang tadi yang pertama, yang sekarang tuh. Ini nih yang ini. Oh yang itu ya. Apa Iya. tuh Om? Filosofinya ini kalau yang tangan itu apa yel-yel pada saat kita ketemu ya kan. Oh, Apa, ada untuk- yel-yelnya ya berarti ya. gitu ya kan. Oi gitu Oi, ya oi, kan. oke. Kalau apa
Kalau begini udah umum, kalau begini terlalu Nazi. Oh iya bener kan? begini aja ya. Nah, Iya terlalu iya, Nazi. ayo. Jadi begini aja ya kan lebih. Oh ini 3 nih berarti. Iya 3. Iya gitu. Oke. Lebih ini ya kan. Ini yo begini ya yo ya. Iya. Oi gitu ya. Iya iya betul. Apa rantai ya untuk memperkuat anak-anak biar pada nggak lepas. Wow keren Gitu. keren ya. Apa kalau ini ya apa kayak swastika cuman bukan swastika juga, crash bukan crash juga tapi terinspirasi apa hampir dari logonya crash dan percampuran swastikanya Nazi. Cuman kalau Nazi kan kotak gitu juga terlalu ekstrim Ya, banget terlalu ya ekstrim, apa ya. kalau di negara kita mungkin bebas tapi kalau untuk negara-negara Amerika dan Ya, sekutunya kan agak nggak sensitif. boleh. Iya sensitif banget ya gitu jadi kita Targetnya om. iya kita apa bikin lebih soft gitu yang bisa apa semua Global lah ya, masuk lebih semuanya. global betul Ya, iya oke. lingkarannya ya itu apa rantainya itu untuk Memperkuat jalinan anak-anak biar pada makin solid. makin solid dan gak lepas gitu dan syukurnya ya bondage-nya selama 29 tahun ini kita masih Alhamdulillah ya. masih ada Masih eksis lah ya. bersatu masih kuat masih eksis gitu ya syukur ya apa berarti filosofinya ini ya apa ter-apply lah. Nah black hole dulu gelap banget ya Sam bisa jelasin. Nah tapi yang datang pun juga bukan sembarangan dulu artis-artis semua ya kayak Ayu Asari. Black hole tuh apa kalau gue kutip dari apa artikelnya Wendy ya. Wendy Putranto. Nah, dia bilang apa pada saat masuk black hole tuh dunia gelap, bener-bener gelap dengan hitam, labirin hitam. apa bener-bener black hole apa dengan desain-desain Grims gelapnya gelap banget Sam ya. Gelap banget. Orang kelihatan gigi doang gitu ya. Beneran gelap Belum bisa jelasin lagi tuh. Kalau manggung kita cuma nonton sama penonton sama ya kita manggung nih sebelah-sebelahan padahal kelihatan giginya doang padahal. Iya. Iya, Dan sampai kayak pertama gitu. kali klub yang menerapkan lampu UV ya. Iya UV Sam, ya? makanya kelihatan gigi doang. Oh, tuh. Iya, jadi Oh, kalau iya. misalnya yang stabilo tuh Glow in the dark. Glow in the dark. jadi glow Iya. in the dark. Iya. Iya. Dan yang datang juga apa anak-anak gaul semua sih saat itu ya pada saat itu ya Buce iya Bucek Dep Bucek Ari Dep, Wibowo wah. ya kan kayak gitu pada saat itu. iya Ayu Asari Legend semua tuh. iya gitu walaupun tuh tempatnya underground dan gimana gitu cocok sama namanya Sam ya. Black hole ya. Iya, waktu itu awal 90-an itu awal zaman awalnya seperti itulah. Makasih banyak banget nih buat teman-teman Young Offender, Sama-sama. Black Holes, Om Sam, Sama-sama. Om Kenny, Makasih semuanya nggak bisa juga. disebut satu. Iya. Cuman makasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan bisa sharing bareng, ngobrol bareng. Ya, makasih juga buat Reza. Blue Moon Cafe, ya kan Blue Alhamdulillah. Film, Blue Moon Show ya kan. Iya Om. Gitu. Blue Film loh, bro. Kawan-kawan apa dari Black Hole ya kan. Oke Om, Offenders. kita closing pakai tadi nih yang sesuai sama yel-yelnya Om Mondi. Young Nih, Offender, gue oke. mau ikutan jadi Young Offender nih. Gimana Om? Apa long live YO gitu. Oi, Wah, oi, gini- oi, gini ya, Om ya? Iya gini, Oke, iya. yaudah. Oke. Boleh ya Om, kita closing. Oke, yo. Long live Young Offender. Oi, oi, oi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you brother.